Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kekuatan middle stage Ordo Sucinya, dia tidak boleh dibuang sendiri. Mengapa memimpin diri sendiri? Tapi setelah terkejut, Zhong Qinglin segera sadar kembali, dan bahkan mengangkat sudut mulutnya untuk melepaskannya. Saya mengerti. Dia pasti tidak bisa sepenuhnya memurnikan 100 buah batu dan 1000 tanaman merambat inti besi. Jadi dia memikirkan buah hati ajaib 9 putaran. Mulut Zhong Qinglin terangkat. Tetapi tangannya sudah bergerak. Kemurnian tidak mencukupi. Ingin mengandalkan kecepatan untuk menang? Sayangnya, di depanku, kamu hanya aneh itu saja. Cairan obat telah diisi ke dalam botol batu giok, dan mereka tidak mengetahui tingkat pemurnian satu sama lain. Apalagi Zhong Qinglin tidak bisa selalu menatap Qin Yichen. Saya hanya tidak tahu akan seperti apa ekspresinya jika dia memberitahu dia bahwa pemurnian setiap bahan obat oleh Qin Yichen tidak ada bandingannya. Feng Yan melihatnya di matanya, tetapi dia diam-diam menghela nafas. Tuan keluarga Zhong, Anda masih memiliki mood untuk melihat-lihat, dan Anda bahkan tidak dapat melacak tinta kedua. Untungnya, tetapi untuk istirahat instan, Zhong Qinglin juga dengan hati-hati memurnikan 9 putaran buah hati ajaib. Qin Yichen masih 2 jari seperti pedang, tetapi pada saat menghubungi buah ajaib ke-9, dia merasakan kilatan, dan inderanya sedikit tidak teratur. Tidak hanya itu, kekuatan roh asli yang melonjak juga menyebar ke seluruh tubuh seolah-olah di luar kendali. Qin Yichen sangat menyadari perasaan ini, dan inilah perbedaan antara buah hati ajaib 9 putaran. Meskipun akan mempengaruhi pemurni saat dimurnikan, itu sangat bermanfaat bagi kekuatan roh setelah meminumnya, yang merupakan permata langka dalam kultivasi roh. Gangguan sensorik hanya sesaat, saat berikutnya, lihat mata Qin Yichen bersinar terang. Koak. Sebuah kata kental, semburan emas. Tidak hanya 4 kekuatan roh yang tersebar sebelumnya bertahan lagi seperti pedang tajam. Alis dan roh Qin Yichen adalah kekuatan roh yang mengamuk seperti gelombang yang mengamuk. 9 fluktuasi aneh Zuan Xin Xingwo ditekan olehnya secara instan. Tetapi ketika melihat Zhong Qinglin, dia masih sedikit terpelintir di 5 pejabat, terus-menerus bertarung. Dalam menghadapi 9 perubahan magis, Qin Yichen juga harus berhati-hati. Saat ini, banyak Pillmaster telah berhenti dan tidak akan terus mencoba. Sebaliknya, mereka akan memperbaiki cairan medis yang awalnya telah disuling. Adapun buah hati ajaib 9 putaran, yaitu Mu Tianliang dan yang lainnya, setelah beberapa saat dikondisikan dan dipertimbangkan, akhirnya saya memutuskan untuk mengertakkan gigi dan mencobanya. Mu Tianliang tidak berpikir terlalu banyak, lagi pula, meski dia bisa memperbaiki 1%, dia masih bisa mendapatkan banyak hasil. Dan Gong Sun Yun yang sedikit ragu. Diharapkan ketika siluet ramping berdiri jauh lebih menonjol darinya, dia akhirnya memflashnya dan melonjakkan kekuatan roh. Waktu berlalu. Kali ini, setelah hampir setengah jam, Qin Yichen adalah orang yang memurnikan buah ajaib ke-9. Tahukah Anda, waktu yang dibutuhkan untuk 8 bahan obat sebelumnya hampir sama dengan hanya memurnikan 9 putaran buah hantu, yang menunjukkan bahwa itu sulit. Hanya ada bunga kristal es terakhir ini. Melihat bunga seperti patung es, martabat di wajah Qin Yichen tidak pernah pudar. Penampilannya mempesona, tetapi hanya ketika benar-benar dekat, Anda dapat merasakan betapa dinginnya itu. Aku belum pernah melihat bunga ini. Aku belum pernah mendengarnya. Dan skill halus tidak tahu apa-apa. Memurnikan cairan medis terkait dengan banyak faktor. Selain pencapaian dan ranah kekuatan roh yang paling penting, itu adalah jumlah dan pengalaman pemurnian. Bahan obat yang sama, 100 kali dimurnikan dan tidak pernah dimurnikan, jelas merupakan celah yang besar. Bahan obat terakhir ini, Feng Fanyi, mereka memiliki keunggulan dibandingkan aku. Qin Yichen meliriknya. Cara yang lebih aman adalah menunggu dan melihat bagaimana Feng Fanyi memurnikan, yang merupakan cara untuk menanyakan arah. Tapi Nai Feng Fanyi masih memurnikan buah hati ajaib 9 putaran. Zhong Qinglin juga sama, sepertinya masih ada waktu. Itu saja, coba sendiri. Daripada mengandalkan orang lain untuk disia-siakan di sini, andalkan kekuatanmu sendiri. Memikirkan hal ini, ujung jari Qin Yichen membeku, dan sentuhan emas tertinggal. Agar aman, Qin Yichen memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Tiba-tiba, sentuhan emas mengarah ke bunga es biru yang tenang. Namun, pada saat kontak, saya melihat kristal es di kelopak patung es, cahaya dingin melonjak. Cahaya biru dingin menyebar di sepanjang kekuatan roh Qin Yichen, dan kemanapun ia pergi, kekuatan roh yang berubah menjadi untaian emas langsung membeku. Tidak baik. Qin Yichen tahu bahwa cahaya dingin ini ditujukan untuk spirit power. Begitu mata bintang memadat, mereka tidak berani bertemu lagi, dan kekuatan roh yang ekstrim melonjak. Idenya sangat sederhana. Dengan pencapaiannya yang luar biasa dan kekuatan rohnya, pancaran cahaya dingin ini lenyap dalam satu gerakan. Namun, Qin Yichen menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan cahaya dan batu itu. Cahaya dingin ini, tidak peduli apa pencapaiannya, tidak bergerak sama sekali, dan mengalir ke arahnya di sepanjang untaian emas. Kecepatannya terlalu cepat, ditambah dengan gelombang kekuatan roh Qin Yichen,
Sementara menyatukan kekuatan roh, itu selangkah lebih lambat. Dan cahaya dingin semakin mengejar, dan sepanjang kekuatan roh Qin Yichen, itu mengalir ke alisnya. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa seolah-olah dia jatuh ke gua es tak berujung di hari yang cerah, dan kesadarannya sepertinya dibekukan olehnya. Kecelakaan itu terjadi terlalu tiba-tiba, cahaya dingin turun dari alis dan dipaksa masuk ke laut kesadaran Qin Yichen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya kemasan asli laut kesadaran Qin Yichen ditutupi dengan lapisan es, seperti dunia yang sedingin es. Namun, dalam penampilan Qin Yichen, tidak ada perubahan sama sekali, tetapi seluruh orang berdiri di tempat. Tiba-tiba berubah, bahkan Feng Yan dan tetua lainnya, tidak menyangka Qin Yichen mengguncang cahaya dingin kristal es dengan kekuatan roh. Tidak bagus, mengapa anak ini begitu gegabah? Apa dia tidak tahu ciri-ciri dari kristal es itu? Cahaya dingin masuk ke laut kesadaran. Dengan kekuatannya, haruskah dia bisa menyelamatkan hari ini? Beberapa orang saling memandang. Jika mereka beralih ke pil master lainnya, mereka pasti sudah menyelamatkan hidup mereka. Tetapi Qin Yichen jelas merupakan pengecualian. Terlebih lagi, kesalahan Qin Yichen baik untuk Feng Fanyi. Beberapa sesepuh saling memandang, tetapi melihat Feng Yan mengambil pikirannya, lihatlah perubahannya terlebih dahulu. Lagi pula, itu adalah kesalahannya sendiri. Jika situasinya memburuk, belum terlambat untuk mengambil gambar lagi. Alasannya adalah yang satu memiliki kepercayaan pada kekuatan Qin Yichen, dan yang lainnya adalah membiarkan Feng Fanyi mengambil kesempatan untuk memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Tiga Feng Yan yang masih ingat bahwa bocah itu telah dipaksa masuk ke ruang rahasia sebelum dimarahi oleh bocah itu. Jika dia membuat olong lagi kali ini, dia tidak bisa kehilangan wajahnya. Pada saat yang sama, auditorium juga memperhatikan variabel ini. Seperti apa? Bagaimana Qin Pil Master tampak membeku? Dingin yang menghantam kristal es, cahaya dingin ke laut kesadaran, dan indera membeku. Sangat berbahaya untuk menyaring kristal es. Kesalahan Qin Pil Master. Saya khawatir semua upaya sebelumnya hilang. Melihat sekarang, selama penonton tidak buta, Qin Yichen yang luar biasa dan bahkan menentang surga. Bahkan jika itu adalah kerugian alam, mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi teratas. Namun, kecelakaan tak terduga ini dapat direduksi menjadi kekalahan total.